Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba lagi ya untuk mereview drama When the Phone Rings. Semoga aman ya guys ya. Please ramaikan. Oke, ini dari reviewnya by Mimin. Penyebab Baek Saon tidak pulang ke rumahnya karena ada orang yang mengantar makanan ke kantornya dia ketika mereka lagi lembur. Itu tepat di saat Hiju menelpon Saon pada malam itu. Dan ternyata makanan itu memiliki bom sehingga kantornya Baek Saon itu mengalami ledakan. Dan juga akhirnya Saon beserta rekan-rekannya dilarikan ke rumah sakit. Dan untung aja Saon itu baik-baik saja. Walaupun dia mengalami beberapa luka di tubuhnya dia. Lalu disampaikan juga sama Park Do-jae bahwa terekam dari CCTV orang yang membawa makanan itu, tapi dia memakai masker sehingga mereka tidak bisa melihat wajah asli dari orang tersebut. Dan bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, Baek Saon langsung ngecek keadaan istrinya dan untung aja dikabarin bahwa Hiju itu sudah pulang dengan selamat ke rumahnya. Setelah itulah Saon mulai lega dan dia langsung pulang ke rumahnya untuk ngecek keadaan istrinya. Sesampai di rumah, buru-buru Saon ngecek apakah betul di pahanya Hiju ada tahi lalat ataupun tidak. Hiju yang terkejut banget langsung bertanya sama Saon apakah dia terluka ataupun tidak dan apakah itu betul ulah dari si penculik. Saon bilang iya itu ulah dari si penculik dan dia pengen ngecek lagi pahanya Hiju apakah betul ada tahi lalat ataupun tidak. Hiju yang benar-benar bingung dengan sikapnya Saon bertanya apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa Saon bersikap seperti itu. Namun, Saon tidak melanjutkan kekepoannya dia karena dia lihat istrinya benar-benar bingung. Setelah itu, Hiju langsung membersihkan pecahan-pecahan kaca yang sempat tadi jatuh dan juga pecah dari gelas yang dia pegang. Kemudian, Saon langsung meminta HP-nya Hiju untuk dilakukan pengecekan apakah HP Hiju itu benar diretas ataupun tidak karena dia khawatir banget sama istrinya. Setelah itu, Hiju ngecek HP virtual yang dia simpan, lalu dia matikan HP-nya karena takut nanti si penculik itu menghubungi dia lagi. Dan ternyata keesokan hari Park Do-jae ngelihat si penculik yang dia curigain sudah menyebabkan kebakaran di kantor mereka. Namun ketika diantar ke kantor polisi, ternyata si penculik ini mengaku bahwa bukan dia yang melakukan itu kemarin malam, tapi itu adalah orang lain yang ternyata inilah orangnya yang merupakan penculik Hiju juga dan dia ternyata bekerja sama dengan orang lain yang dipanggil dengan sebutan Master. Yang berarti mereka itu berkomplotan. Teruskan ketika ayah tirinya Hiju dan juga ayah Saon itu lagi latihan nembak. Jadi di sini mereka itu cerita-cerita gitu dan terlihat bahwa sepertinya hubungan Saon dan juga ayahnya kurang baik. Namun di sini yang membuat mencurigakan adalah perhatian yang diberikan ayahnya Saon kepada ibunya Hiju. Ketika ibu Hiju itu tangannya terluka karena terkena air panas, itu terlihat perhatian ayah Saon sangat-sangat berlebihan. Padahal ayah tirinya Hiju kayak biasa aja. Singkat cerita, ketika Saon ngecek HP-nya Hiju, ada pesan dari Ji Sang-woo yang ngajak Hiju untuk pergi makan bersama. Dan ketika dia buka pesannya, terlihatlah foto Hiju bersama dengan Ji Sang-woo di sebuah tempat. Dan ketika dicari tahu sama Saon, ternyata tempat itu bernama Pusat Impian Nuri yang merupakan panti asuhan. Yang ternyata memang kata Sang-woo kepada Yuri bahwa itu adalah tempat dia dibesarkan. Dan dulu dia sempat bertemu dan juga akrab dengan seseorang yang dia panggil sebagai Tuan Muda. Namun suatu ketika si Tuan Muda ini yang memakai topeng, dia itu mengalami sebuah insiden dan itulah insiden yang bakal dipecahkan sama Ji Sang-woo. Makanya dia datang lagi ke kota itu untuk memecahkan kasus tersebut. Nah, karena Ji Sang-woo ngajak Hong Hiju untuk pergi makan bersama, akhirnya Saon memiliki ide dengan mengajak Nayuri juga untuk pergi makan bersama. Sesampai Nayuri di tempat itu, dia kaget ketika melihat Sang-woo dan Hiju ada di sana. Dan dia bilang dia juga memiliki tamu, cuma dia berpesan untuk jangan terlalu menatap tamunya terang-terangan karena tamunya itu kayak ya agak tertutup. Dan setelah itu datanglah tamu Yuri yang ternyata itu adalah Baek Saon dan terciduklah Hiju. Akhirnya mereka memutuskan makan dalam meja yang sama dan ketika itu Sang-woo memberikan perhatian dengan memotong-motong makanan yang mau dimakan sama Hiju dan itu membuat Saon langsung emosi dan juga cemburu buta. Lalu dia tanya-tanyalah tentang Ji Sang-woo apa profesinya, udah nikah atau belum karena dia pengen tahu apakah betul Sang-woo ini baik ataupun tidak. Karena nggak nyaman dengan hal itu, Hiju memberikan isyarat kepada Saon untuk berbicara berdua dulu. Lalu Hiju nanya sama Saon,
kenapa dia berada di sana dan kenapa dia bertanya hal seperti itu kepada Ji Sang-woo. Lalu Saon bilang bahwa Sang-woo itu kan Hiju bilang orang yang baik, jadi dia hanya pengen memastikan saja, dan dia juga kurang suka kalau misalkan Hiju itu lebih tahu tentang Ji Sang-woo dibandingkan dengan dirinya. Setelah itu, Saon memutuskan untuk pergi dari sana dan Ji Sang-woo memberikan kartu namanya kepada Saon. Dan gak lama setelah itu datanglah Hiju, dia juga permisi karena katanya dia memiliki urusan di panti asuhan tempat dia bekerja. Setelah itu Saon meminta bantuan kepada Park Do-jae untuk menyelidikin tentang Ji Sang-woo, yang ternyata Ji Sang-woo ini kan cukup terkenal di media sosial dan dia sering membuat video-video tentang masalah kesehatan dan juga kedokteran di YouTube, dan banyak banget disukain wanita karena tubuhnya itu yang bagus banget dan juga berotot. Nah, Saon langsung takut dong kalau misalkan istrinya nanti kepincut gara-gara itu, dan dia meminta Do-jae untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Ji Sang-woo. Nah, setelah itu baru dibilangkan olahragalah dia sama temennya, nggak mau kalah nih Pak suami, biar istrinya tertarik sama dia gitu kan. Sementara itu, Hiju akhirnya mengambil mobilnya, mobil baru yang diberikan sama Pak suami. Namun ketika Hiju baru mencoba mobil tersebut, tiba-tiba aja radio di mobil itu berbunyi, seakan-akan itu mirip dengan kejadian yang dialamin ketika si penculik itu menyadap mobilnya. Hiju langsung takut banget kalau misalkan mobilnya disadap lagi. Dia khawatir banget dan hanya bisa menangis. Nah, setelah itu Hiju akhirnya berhasil pergi dari sana, dan sesampainya di rumah dia langsung mengambil HP tersebut dan berusaha untuk agar si pemilik HP itu tidak menghubungi dia. Dan dia mau keluar, dia beralasan pengen beli es krim sama Saon. Tapi Saon bilang biar dia yang beli es krimnya, biar Hiju di rumah aja, karena dia khawatir kalau misalkan nanti Hiju keluar sendiri, Hiju bakal kenapa-kenapa. Setelah itu Hiju menggunakan telepon virtual berusaha untuk nelpon Saon, dan dia bilang bahwa untuk segera mengakhiri semua ini, intinya Saon tuh kasih dia uang tebusan biar semuanya selesai gitu. Tapi Saon gak mau, dia bilang bahwa dia masih nggak paham kenapa si penelpon itu terus-terus menyuruh dia untuk menceraikan Hong Hee-ju, karena dia nggak mau melakukan itu. Lalu dia langsung menutup teleponnya. Hee-ju pun heran kenapa Saon tidak mau melakukannya. Dan sampai di rumah dia kasih es krim dan bir yang diminta sama Hee-ju, dan dia tegaskan bahwa dia tidak akan pernah menceraikan Hong Hee-ju apapun yang terjadi. Pokoknya dia tidak akan pernah menceraikan Hong Hee-ju. Dan dia juga memberikan perhatian dengan menyeka sisa minuman di bibirnya Hee-ju. Dia juga bilang sama Hee-ju untuk berusahalah agar tetap berada di sisinya dia, termasuk tetap menerima pekerjaan yang dia tawarkan untuk menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Walaupun Hee-ju masih bingung mengapa Saon tetap maksa dia untuk bekerja di samping dia, Saon bilang karena si penculik itu udah tahu mereka berdua, jadi mereka harus tetap bersama. Setelah itu Hee-ju niatnya pengen istirahat ya kan. Nah, sesampainya dia di kamarnya, dia udah melihat Pak suami sudah terbaring di kasurnya dia. Dia nyuruh Saon untuk beranjak dari sana, tapi Saon gak mau. Dia meminta untuk tidur bersama Hee-ju. Walaupun sebenarnya Hee-ju takut kalau misalkan dia apa-apain sama Saon. Sebenarnya itu yang diinginkan penonton sih. Akhirnya mereka berdua tidur seranjang, dan dia meminta Hee-ju untuk berhadapan sama dia. Katanya kalau membelakangin itu nggak sopan. Pandai kali lah modusnya ya kan. Dan dia juga minta sama Hee-ju, apapun yang terjadi anggap aja mimpi buruk dan jangan dipikirkan. Dia cuma pengen Hee-ju itu tidak memikirkan itu terlalu dalam dan mencoba untuk menjernihkan pikirannya. Dan ketika Saon sudah tertidur, Hee-ju sebenarnya memperhatikan wajahnya Saon sampai ke bibirnya dan pengen langsung hap sebenarnya. Ya udah sih sebenarnya pengen tak jorokin tuh muka mereka berdua kan biar langsung kokop-kokop. Tapi kan keesokan harinya di tempat panti jompo ayahnya Hee-ju, tiba-tiba aja si penculik itu mendatangin ayah Hee-ju dan dia langsung menelpon Hee-ju. Dan di sini by the way itu diperlihatkan wajah asli dari si penculik. Nah, dia langsung telepon Hee-ju menggunakan HP ayahnya. Hee-ju khawatir banget dan dia hafal betul suara dari si penculik itu. Dia takut bahwa ayahnya nanti bakal diapa-apain sama si penculik. Si penculik bilang kalau misalkan Hee-ju nggak mau HP itu diambil lagi sama dia, turuti permintaannya dengan terus-terusan menelpon baik Saon dan juga mengancam dia menggunakan telepon virtual tersebut. Kalau misalkan tidak, dia bakal membuat ayah Hee-ju seperti yang dia kasih sama Hee-ju, mematahkan giginya dan juga membuat ayah Hee-ju menjadi sengsara.
Karena khawatir, Hiju langsung pergi ngecek ayahnya dan untung aja kata polisi dan juga perawat di sana ayah Hiju itu baik-baik aja. Dan yang ditunjukkan sama si penjual tadi adalah barang palsu, itu hanya kayak ancaman aja bagi Hong Hiju. Hiju langsung lega dan dia pun pergi dengan Pak Pol untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Dan di sini juga hanya diceritakan bahwa kenapa Hiju itu bisa menjadi bisu karena dulunya dia sempat kecelakaan bersama dengan saudara laki-lakinya, saudara tirinya, dan saudara laki-lakinya itu meninggoy dan emaknya nggak terima dan takut kalau misalkan Hiju ketahuan nggak kenapa-kenapa maka ayah tirinya bakal ngusir mereka. Jadi ibunya meminta Hiju untuk pura-pura bisu setidaknya biar dia itu dikira cacat sama ayah tirinya, jadi hidup mereka terselamatkan. Makanya sampai sekarang dia itu nggak bisa ngomong, pura-pura nggak bisa ngomong. Dan ketika di mobil polisi itu ternyata seperti disadap juga sama si penculik. Itu membuat Hiju langsung takut dan rasa-rasanya dia mau muntah. Lalu akhirnya polisi langsung menghentikan mobil. Lalu Hiju muntah dan dia nangis karena dia udah nggak sanggup lagi. Dan beberapa saat kemudian datanglah Baek Saon ke sana dan dia memperkenalkan bahwa Hiju adalah istrinya dia. Hiju sempat kaget mendengar pernyataan dari suaminya yang nggak biasa-biasanya seperti ini. Tapi Saon meminta kepada polisi untuk merahasiakan itu, khususnya tentang dia dan juga Hiju adalah suami istri. Wah. Setelah itu Baek Saon menjelaskan sama Hiju kenapa dia bisa tahu Hiju di sana karena dia dihubungin sama perawat di tempat ayah Hiju dirawat. Nah, jadi nomornya Saon merupakan nomor darurat ketika nomor Hiju itu tidak bisa dihubungin. Dan dia juga mengatakan sama Hiju untuk jangan memikirkan ayahnya biar dia yang urus. Nah setelah itu karena saking stresnya Hiju menangis dan Saon menyuruh Hiju untuk udah jangan ditahan-tahan nangisnya, nangis aja, lepaskan aja semua. Dan untuk pertama kalinya Saon melihat Hiju mengeluarkan suaranya setelah sekian lama mereka menikah. Setelah itu Hiju dibuat terkejut sama Saon karena Saon ngebawa dia bukan pulang ke rumah melainkan ke hotel. Jadi di sini Saon menyuruh Hiju untuk beristirahat dan juga bersih-bersih dan sebenarnya dia pengen tahu apakah ada hal yang disembunyikan sama Hong Hiju kepada dirinya. Namun melihat Hong Hiju masih stres banget dan juga masih ketakutan, dia tidak mau maksa Hiju dan dia bilang oke, kalau misalkan Hiju nggak mau ngomong sekarang nanti dia bakal tanya lagi. Dia juga meminta Hiju untuk istirahat di sana walaupun sebenarnya mereka itu ada pertemuan keluarga dengan orang tuanya Baek Saon. Dan dia juga memberikan makanan sama Hiju untuk dimakan dan biar Hiju bisa lebih tenang dan juga istirahat di sana. By the way, Ji Sang-woo cukup kepo bagaimana Yuri itu bisa berkenalan dengan Baek Saon. Ternyata dulunya Saon adalah seniornya Yuri ketika mereka sama-sama bekerja di pertelevisian. Cuma pada waktu itu Saon diterima bekerja sebagai juru bicara kepresidenan, makanya setelah itu dia resign dari sana. Walaupun awalnya Yuri nggak suka, tapi karena Saon itu sering ngebantuin dia, akhirnya dia sangat-sangat menghormati Saon sebagai seniornya. Bahkan dia juga sempat suka sama Saon, tapi ya ditinggal nikah. Terus kan WA-nya Saon datang ke pertemuan keluarganya bersama ayah dan juga ibunya. Lalu ayahnya menanyakan kemana Hong Hiju. Dia menjelaskan bahwa Hiju itu nggak enak badan. Cuma karena Hiju nggak enak kalau misalkan dia nggak datang, setelah dia makan dia mampir ke sana dan dipersilakan duduk sama orang tuanya Saon. Cuma yang dibahas adalah tentang kakaknya Hiju. Bahkan ayahnya Saon juga mengeluarkan kata-kata yang buat Hiju sakit hati, di mana dia bilang bahwa Hiju itu tidak bisa berbuat apa-apa dan cuma sebagai boneka saja. Hal itu membuat Saon marah dan dia mengajak Hiju pergi dari sana dan ayahnya Saon sempat melemparkan mereka gelas dan untung aja Hiju tidak terkena pecahan tersebut. Dan akhirnya Saon bersama ayahnya ribut adu mulut satu sama lain. Tapi di sini Saon tetap berusaha membela Hiju dan membawa Hiju pergi dari sana. Dia juga menggenggam keras tangan Hiju walaupun Hiju berusaha melepaskannya, tapi dia tidak mau dilepaskan tangannya. Dia bilang sama Hiju, aku tahu kamu bakal berusaha menceraikan aku, tapi dia tidak mau untuk bercerai. Dan di sini sebenarnya Saon mention tentang bahwa orang-orang kaya itu gampang aja mengganti anak-anak mereka, seakan-akan menjelaskan kemungkinan bahwa Saon bukan anak kandung dari orang tuanya. Nah setelah itu sesampainya di rumah Hiju membuang HP virtual tersebut karena dia takut banget.
dan niat hati pengen ngebuang HP tersebut tapi malah keciduk sama Baek Saon. Lalu dia bilang untuk biar dia ngebuang aja tapi Hiju nggak mau. Setelah itu Hiju ditelepon sama teman-temannya yang di panti asuhan dan menyemangati dia karena dia kan besok harinya bakal ujian untuk menjadi juru bicara kepresidenan. Nah, karena Saon nggak mau kalah, dia juga memberikan semangat kepada Hiju. Intinya dia bilang sama Hiju untuk udah berusaha aja dan buktikan bahwa kamu itu bisa. Nah, keesokan harinya akhirnya Hiju datang ke proses ujiannya dan pertama kali adalah Hiju yang dipanggil untuk membuktikan kemampuannya menggunakan video-video dari Baek Saon. Nah, karena Hiju kan dari dulu belajarnya memang menggunakan video Baek Saon, jadi dia bisa melakukannya dengan sangat-sangat baik sampai Saon itu mengira bahwa Hiju itu udah tahu semua soal-soalnya. Cuma Hiju bilang memang dari dulu dia belajar menggunakan videonya Baek Saon. Terus Baek Saon bilang ya kan kamu keterima tapi kan kamu nggak bisa ngomong. Terus Hiju menjawab juga dengan sangat-sangat bagus. Dia bilang ya nanti dia bakal mengajarin Baek Saon menggunakan bahasa isyarat dan itu tuh bisa diatasin dengan hal tersebut. Nah disinilah Saon lumayan terkesima karena selama ini diam-diam istrinya itu memperhatikan dia dengan mempelajarin videonya menggunakan bahasa isyarat. Nah, ternyata Kang Yang Wo yang merupakan juri juga pada saat penerimaan penerjemah di kantor kepresidenan, dia setuju kalau misalkan yang diterima itu adalah Hiju. Begitu juga dengan Baek Saon, dia bilang iya dia juga setuju dan dia juga suka dengan karakternya Hiju. Nah setelah itu Hiju pergi menghampirin ayahnya di rumah sakit yang baru karena sudah dipindahkan sama Baek Saon dengan fasilitas yang bagus banget dan kamar VVIP. Ayahnya juga menyampaikan sama Hiju bahwa Saon mengatakan bahwa dia bakal melindungi ayahnya dan juga Hiju. Hiju kayak terkesima banget lalu mengirimkan pesan kepada Saon berterima kasih atas bantuannya sudah memindahkan ayahnya dengan fasilitas yang bagus banget. Dalam episode ini kita juga diceritakan bagaimana pertemuan pertama Hiju dan juga Baek Saon. Jadi pada waktu itu kan ada acara keluarga mereka dan Saon di sini lumayan terjawab juga karena kemungkinan dia bukan anak kandung orang tuanya. Karena ketika ibunya memberikan dia sushi, dibilang sama ibunya bahwa anaknya suka makan ikan. Padahal Saon yang sekarang itu nggak suka ikan. Makanya makanan tadi dilepehin sama dia. Lalu ketika dia melihat ke bawah, dia melihat seorang anak perempuan yang diam-diam mencuri makanan karena dia kelaparan dan gak dikasih makan sama ibunya. Nah disinilah mereka bertukar makanan dan mulai berkenalan satu sama lain. Keesokan harinya, Park Do Jim memberikan informasi tentang Ji Sang-woo kepada Baek Saon. Dia datang ke sana karena dia pengen menyelesaikan sebuah kasus yang belum terselesaikan tentang si tuan muda. Cuma si tuan mudanya nggak tahu tuh siapa sebenarnya. Lalu Baek Saon juga mencari informasi tentang Sang-woo melalui Yuri dan Yuri bilang bahwa Sang-woo itu memanglah dibesarkan di panti asuhan. Nah disinilah Saon tahu dan juga ingat tentang panti asuhan yang dia lihat di HP-nya Hong Hiju pada waktu itu. Dan di sisi lain Hiju melihat bahwa kakaknya memposting sesuatu karena ternyata Hong Ina sekarang tiba-tiba aja udah pulang ke Korea dan dia membuat postingan untuk mengatakan bahwa dirinya sudah di Korea dan hal itu membuat Hiju takut banget dan dia ingat kejadian di mana dia pada waktu itu dipaksa menggantikan kakaknya dan dia teringat juga kata-kata Saon ketika pemilik asli dari cincin itu datang. Hiju harus segera udah balik lagi ke tempatnya. Makanya setelah itu dia nelpon Saon tepat jam 10 menggunakan telepon virtual. Dia bahas mengenai kemungkinan besar Hong Ina bakal balik lagi ke Korea dan dia meminta untuk segera menceraikan Hiju. Tapi jawaban dari Baek Saon tetap sama, dia nggak akan menceraikan Hiju dan dia juga bilang dia memiliki kesepakatan dengan Hong Ina yang memungkinkan Hong Ina tidak akan pernah menjadi istri dari seorang Baek Saon. Kagetlah Hiju. Setelah itu sampai di rumah, Saon bilang sama Hiju bahwa besok dia bakal menghadiri hari ulang tahun harian Chungwon di mana itu punya perusahaan ayah tirinya Hiju. Nah, dan sebelumnya sebenarnya Saon tuh sempat mampir ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang terjadi sama Hiju pada waktu itu. Dan diceritakan sama polisi bahwa Hiju itu sempat berteriak dan juga berbicara. Kagetlah Saon dan diberikanlah sama mereka rekaman dashboard dari mobil Pak Pol. Dan ketika dilihat sama Saon, dia kaget banget setelah mengetahui bahwa ternyata istrinya selama ini bisa berbicara. Hingga keesokan malamnya ketika Saon dan juga Hiju menghadirin acara ulang tahun dari perusahaan ayah tiri Hiju, semua orang terlihat bergembira termasuk
orang tuanya Hiju dan juga orang tuanya Baeksaon. Dan ketika Hiju datang ke sana dan mau masuk ke sana, emaknya datang dan marah sama Hiju karena ayahnya tiba-tiba dipindahin tanpa sepengetahuan dia. Lalu Hiju menjelaskan bahwa Saon lah yang memindahkan ayahnya ke sana. Jadi ibunya bilang udahlah bodo amat, nggak peduli, dan dia malah marah-marah sama Hiju. Nah setelah itu Hiju masuk ke dalam pesta, dia pengen mencari di mana Saon, tapi ternyata dia mendapatin Saon lagi ngobrol sama cewek-cewek. Dia cemburu dong dan keluar dari pesta. Nah sampai dia di rooftop, dia menelpon Saon lagi tepat jam 10 menggunakan HP virtual. Jadi di sini Hiju itu menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Jadi dia bilang sama Saon, Hiju tuh pokoknya nggak ada bagus-bagusnya deh gitu. Hidupnya suram, nggak mau bersosialisasi dan nggak bisa apa-apa. Namun Saon bilang bahwa si penelpon nggak tahu apa-apa sama sekali karena selama ini Hiju adalah orang yang dianggap bisa membuat dia lega ketika dia setiap menatap seorang Hong Hiju ataupun menatap istrinya. Dan disinilah dia ternyata pergi ke atap dan melihat Hiju bisa ngobrol sama dia. Disinilah dia tahu bahwa Hiju itu ataupun istrinya bisa bersuara dan memastikannya langsung setelah dia melihat melalui dashboard mobil dari Pak Pol. Gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders.